Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Walid Umar. Pada video panduan kali ini kita akan membahas terkait tutorial konfigurasi mikrotik. Jadi adapun topologi yang akan kita bangun adalah di mana saya memiliki perangkat mikrotik dengan seri RB951, di mana perangkat ini memiliki 5 buah port LAN, port Ethernet, dan memiliki 1 buah port wireless, di mana port wireless ini atau interface wireless ini akan digunakan untuk connect ke sebuah jaringan WiFi yang menyediakan layanan internet. Ya, jadi jaringan WiFi-nya ini, nah kita akan coba hubungkan mikrotik ini ke WiFi sehingga akses ke WiFi tersebut, akses ke internet tersebut dapat didistribusikan ke LAN atau ke jaringan lokal yang kita gunakan. Dimana di sini saya menjelaskan dimana ada satu interface yang terhubung dengan port 1 dan satu LAN, satu jaringan LAN atau satu network terhubung dengan port 2. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu antara perangkat kita dengan mikrotik menggunakan kabel LAN. Setelah itu kita coba scan perangkat ya seperti ini. Di sini terbaca RB951. Ya, kita coba remote menggunakan MAC address, password defaultnya admin, username-nya admin, passwordnya kosong. Ya, kita coba login. Permasalahan tidak bisa meremote mungkin disebabkan oleh terdapat perangkat VirtualBox host only adapter yang masih aktif. Jadi pengalaman bagi teman-teman yang menggunakan mikrotik dan tidak bisa meremote menggunakan Winbox, itu disebabkan karena terdapat perangkat virtual yang sedang aktif atau sedang on ya. Nah, kita akan masuk ke device-nya. Kita cek dulu interface-nya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama-tama kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa wireless-nya dalam keadaan aktif. Kita on-kan terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Setelah kita on-kan, perangkat wireless ini akan kita coba konekkan. Nah, panduan untuk mengkonekkannya. Jadi perangkat wireless ini akan bertindak sebagai station, layaknya sebuah laptop yang connect ke WiFi atau sebagai client WiFi. Kita coba scanning. Ya. Kita coba start scan. Nah, dia akan melakukan scanning beberapa perangkat WiFi. Kita coba pilih ini, perangkat WiFi yang menyediakan layanan internet, signalnya cukup bagus, minus 40. Kita tinggal klik connect. Nah, secara otomatis dia sudah terkonek, namun belum ada icon R-nya atau belum aktif. Nah, hal ini disebabkan karena akses point tersebut menggunakan mekanisme enkripsi atau menggunakan keamanan. Jadi kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu mode keamanan yang digunakan. Jadi WPA 2 PSK. Kita coba masukkan passwordnya. Jadi kita harus mengetahui password yang digunakan oleh perangkat tersebut, oleh access point tersebut. Kita coba apply. Ya. Jadi kita bisa cek ya, bisa kita lihat sudah ada icon R-nya yang menandakan bahwa wireless ini sudah connect dengan perangkat access point tersebut. Nah, selanjutnya kita, karena access point ini menggunakan IP menyediakan layanan DHCP server, makanya kita tinggal merequest DHCP client melalui WiFi. Caranya adalah IP DHCP client, kita tinggal klik tambah.
Artinya perangkat WiFi ini, perangkat wireless yang connect ke WiFi tersebut akan menerima informasi DHCP dari access point tersebut sehingga bisa terhubung. Nah, kita pilih WLAN 1, ya kita centang, kita klik OK. Nah, jika dia terhubung maka dia akan mendapatkan sebuah alamat IP. Nah, sampai di sini kita coba lakukan tes atau uji coba dengan melakukan ping ke internet. Ping google.com. Ya. Seperti yang kita sudah lihat, perangkat Mikrotik ini sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita tinggal melakukan setup terkait konfigurasi untuk IP address, di mana kita akan marking dulu, misalnya untuk Ether 1 untuk LAN A, untuk Ether 2 untuk LAN B, ya. Untuk lab A dan lab B. Nah, untuk Ether 3, Ether 4, Ether 5 bisa kita gunakan untuk lab C, lab D atau ruangan lainnya. Misalnya untuk Ether 3 ini dia untuk administrator. Ya. Untuk Ether 4 dan Ether 5 bisa kita off-kan jika tidak digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan setup IP address untuk ketiga interface tersebut. Ya, di sini sudah ada IP address dari WLAN, artinya perangkat wireless LAN kita mendapatkan informasi IP dynamic. Nah, kita tinggal tambahkan, misalnya untuk lab A sesuai dengan topologi yang kita telah buat tadi. Untuk LAN A yang ini akan menggunakan IP address 1.0. Nah, gateway-nya 1.1/24. Kita oke. Kita buat lagi untuk LAN 2.1/24. Untuk penggunaan IP address sendiri bergantung pada keinginan administrator. Untuk port administrator kita atur 10.1/30 misalnya, agar IP address yang diizinkan untuk terhubung hanya satu IP address. Ya, sudah terhubung. Selanjutnya untuk mempermudah akses dari lab A, lab B dan administrator, kita akan set DHCP server pada lab A dan lab B. Ya, kita coba set Ether 1, DHCP space-nya, next, gateway-nya 1.1, dan ini range. Nah, kita untuk membatasi akses dari user, kita bisa membatasi pemberian IP address ke klien itu di sini. Nah, kita bisa batasi misalnya untuk lab A itu hanya terdiri dari 40 komputer. Jadi kita tinggal inputkan 41 karena dia mulai dari 2. Jadi jumlah IP yang dapat didistribusikan oleh server ini adalah 40 komputer. Kita next. Ya, list time-nya ini maksudnya berapa jangka waktu atau berapa lama IP address yang diberikan oleh DHCP server ini dapat digunakan oleh klien. Misalnya kita atur 15 jam. Setelah 15 jam, jika user tersebut sudah offline atau tidak aktif lagi, maka IP address tersebut akan disewakan atau akan digunakan oleh komputer lain. Nah, namun jika komputer tersebut masih on atau masih sedang aktif, maka jangka waktu peminjaman untuk IP address tersebut akan diperpanjang. Kita coba next, ya, berhasil untuk Ether 1. Kita coba untuk Ether 2. Ya, sama. Misalnya untuk lab 2 hanya 20 komputer. Ya, sampai dengan saat ini sudah berhasil. Nah, kita tinggal melakukan konfigurasi NAT sehingga user yang connect melalui Ether 2 dan Ether 3 tersebut
dapat mengakses internet. Caranya masuk ke IP firewall, kita masuk ke tab NAT, kita tambahkan, kita buat out interface-nya untuk WLAN. Jadi ingat, untuk out interface ini dia mengarah ke sumber internetnya. Jadi misalnya sumber internetnya di Ether 1, maka kita inputkan juga Ether 1. Jika sumber internetnya di WLAN, maka kita pilih out interface-nya WLAN. Nah, untuk action-nya kita atur masquerade. Kita tinggal OK. Nah, jika kita sudah terhubung, kita tinggal uji coba apakah kita tinggal perbaharui dulu. Karena saat ini saya terhubung dengan port 2, maka saya tinggal memperbaharui konfigurasi apakah saya mendapatkan IP address DHCP dari si router. IP config renew. Kita coba lihat konfigurasinya. Oh, ternyata komputer saya menggunakan IP statik. Jadi kita harus coba dynamickan dulu IP address-nya sehingga dapat menerima informasi DHCP dari router. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, bisa terhubung ke internet. Nah, jika kita coba ping dari sisi klien, dia akan bisa connect ke internet. Ya, bisa connect. Kalau kita coba trace jalurnya, ya, dari google.com, untuk ke google.com dia harus melalui IP 2.1, akan melalui IP 43 kalau tidak salah, dan akan ke gateway internet. Cukup mudah. Nah, kita bisa lihat IP address yang kita dapatkan berapa. IP config. Ya, di sini dihitung 2.21. Karena range IP address yang kita berikan pada Ether 2 tersebut hanya sampai 21. Nah, keunikan dari MikroTik sendiri, dia akan memberikan IP address tersebut dari IP address yang paling belakang. Misalnya kita atur alokasinya untuk 10 IP address 192.168.1.10. Jadi akan mulai hitung dari belakang. Dari belakang alokasi IP address-nya. Kita akan coba colokan port kita ke Ether 1. Ya, saya coba disconnect-kan. Nah, secara otomatis Winbox akan disconnect. Nah, oke, saat ini saya sudah terhubung dengan Ether 1. Kita tunggu sampai jadi sudah terhubung ke Ether 1. Kalau untuk Ether 1 sendiri kita mendapatkan IP address 1.41. Ya, cukup mudah untuk konfigurasinya. Oke, kita akan kembali remote. Kita akan menambahkan beberapa konfigurasi tambahan. Misalnya untuk Ether 1 kita berlakukan sistem hotspot ya. Kita cobakan buatkan konfigurasi hotspotnya. Untuk pembuatan hotspot cukup mudah, kita tinggal klik IP hotspot, kita tinggal klik hotspot setup. Nah, kita tinggal pilih interface yang akan kita berlakukan aturan hotspot. Ya, misalnya Ether 1, next. Karena kita sudah ada masquerade-nya, makanya tidak perlu. Jadi kita hilangkan centang jika kita belum sempat membuat firewall tadi. Kita belum membuat firewall masquerade-nya, kita bisa centang ini. Nah, kita atur alokasinya, kita lanjutkan. Nah, ya,
Untuk DNS-nya kita kosongkan. Untuk DNS-nya misalnya hotspot at, ya seperti ini, hotspot at .wallet.com. Kita coba next. Username defaultnya misalnya admin, passwordnya admin. Nah, kita coba next. Nah, sudah berhasil. Nah, kalau kita menguji aksesnya, kalau kita coba ping lagi ke internet, biasanya akses ping kita akan diblok. Hal ini disebabkan karena adanya rule-rule yang ditampilkan secara dinamis, sehingga kita dicegah untuk dapat connect ke internet tanpa melakukan proses login. Jadi prosedurnya kita harus login terlebih dahulu. Saya coba jalankan ping google.com minte. Kita harus login terlebih dahulu. Ya. Kita coba buka browser. Ya, bisa diperhatikan di bagian bawah. Kita coba ketikkan domainnya hotspot.wallet.com. Ya, seperti ini, masuk ke halaman login. Nah, setelah kita melakukan proses login, ping ke internet tentunya akan berhasil karena kita dianggap telah terautentifikasi. Ya, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Ya, cukup mudah untuk pembuatan layanan hotspot. Nah, Winbox juga ikut keluar karena kita tidak memiliki akses. Jadi untuk mengakses Winbox ketika sudah diaktifkan rule hotspot, maka kita harus login terlebih dahulu. Maka kita bisa lihat di bagian hotspot, di bagian aktif. Nah, di sini akan menginformasikan user yang aktif beserta berapa data yang digunakan, berapa traffic yang digunakan. Nah, ini host yang sedang terhubung. Nah, di sini ada simbolisasi. Kita bisa lihat. Ya, jika tandanya H, berarti dia telah berhasil login. Oke, cukup mudah. Nah, untuk pembahasan fitur-fitur lain terkait hotspot ini akan kita bahas di video berikutnya. Saya rasa sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.